Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Zulfan Mafala, NIM 2019 51012. Di sini tentang matkul teknik presentasi. Di sini saya akan membahas metrik. Definisi metrik adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang berbentuk suatu persegi panjang serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Nama metrik menggunakan huruf besar. Contohnya ini, anggota-anggota metrik dapat berupa huruf kecil maupun angka. Huruf dan angka digunakan kurung biasa atau kurung siku. Ordometrik atau ukuran metrik merupakan banyak garis horizontal dan banyaknya kolom garis vertikal yang terdapat dalam metrik tersebut. Selanjutnya, jadi suatu metrik yang mempunyai M baris dan N kolom disebut metrik berordo atau berukuran M kali N. Notasinya A dalam kurung A IJ. Memudahkan menunjukkan anggota suatu matriks. Contohnya, contoh metrik A merupakan metrik berordo 4 kali 2. 4, 1, 2, 3, 4 baris dan berkali 2. 1, 2. Bilangan yang terdapat dalam sebuah metrik dinamakan entry dalam metrik atau disebut juga elemen atau unsur. Notasi matriks baris seperti tadi ya, kolom. Ini unsurnya. Metrik baris adalah metrik yang hanya mempunyai satu baris. Contohnya, metrik kolom adalah metrik yang hanya mempunyai satu kolom. Selanjutnya, dua buah metrik A dan B dikatakan sama dalam kurung A sama dengan B apabila A dan B mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama, berordo sama, dan semua unsur yang terkandung di dalamnya sama. A IJ dan sama dengan B IJ, di mana A IJ elemen metrik A dari baris I dan kolom J. B IJ sama dengan adalah elemen metrik B dari baris I dan kolom J. Contohnya A dan B. Selanjutnya penjumlahan metrik. Apabila A dan B merupakan dua matriks yang ukurannya sama, maka hasil penjumlahan A tambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry yang seletak atau bersesuaian dalam kedua metrik tersebut. Matriks-matriks yang ordo atau ukurannya berbeda tidak dapat ditambahkan. Contohnya, ini matriks A, ini matriks B. Jika ditambah ini hasilnya, ini dari matriks A tambah matriks B, ini matriks A, matriks B, matriks A, matriks B. Selanjutnya, contoh soal. Ini untuk matriks A, ini matriks B. Jika A tambah B, maka 4 dari matriks A ditambah 3 dari matriks B, dan seterusnya. Ini hasilnya 7 dari 4 tambah 3 dari matriks A ditambah B, dan seterusnya. Selanjutnya,
Pengurangan metrik. A dan B adalah suatu dua metrik yang ukuran sama, maka A dikurangi B adalah metrik yang diperoleh dengan mengurangkan bersama-sama entry yang terletak atau bersesuaian dalam kedua metrik tersebut. Matriks-matriks yang ordo atau ukurannya berbeda tidak dapat dikurangkan. Contoh, ini matriks A dan matriks B. Jadi A dikurangi B ini sama dengan penjumlahan matriks sebelumnya. Untuk contohnya, untuk ini matriks A tambah matriks B, dikurangi ya matriks B, matriks A kurangi matriks B, 1 dikurangi 1 dari ordo matriks A dikurangi matriks B. Ini selanjut untuk seterusnya, dan ini hasilnya. 1 kurangi 1 hasilnya 0 dari ordo matriks A dikurangi matriks B. Selanjutnya, perkenalan matriks dengan skalar. Jika K adalah suatu bilangan sklar dan matriks A sama dengan AIJ, maka matriks KA sama dengan KI dalam kurung KIJ adalah suatu matriks yang diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matriks A dengan K. Mengalihkan matriks dengan sklar dapat dituliskan di depan atau di belakang matriks. Contoh, matriks A 3, 8, 5, 1 jadi 4A, jadi saklarnya yaitu dengan K-nya adalah 4, jadi 4 dikali 3, terus 4 dikali 8, 4 dikali 5, 4 kali 1, hasilnya saklar 4A hasilnya 12 dari hasil 4 kali 3 dan 32 4 kali 8 dan seterusnya. Perkalian matriks dengan saklar. Sifat-sifat perkalian matriks dengan saklar. K dalam kurung B tambah C sama dengan KB plus KC. K dalam kurung B kurangi C sama dengan KB dikurangi KC. K1 tambah K2 C sama dengan K1C tambah K2C. Dalam kurung K1 dikurangi K2C sama dengan K1C dikurangi K2C dan seterusnya. Perkalian matriks dengan saklar. Contoh, ini matriks A dan ini matriks B dengan K2, maka 2 ditambah A, matriks A ditambah matriks B sama dengan 2 dikali matriks A ditambah matriks B sama dengan 2 kali ini ditambah dulu matriksnya baru dikali, dan selanjutnya A tambah untuk matriks selanjutnya perkalian matriks dengan saklar. Ini contoh yang tadi ya. Untuk selanjutnya K1 tambah K2C sama dengan K1 dikali C tambah K2 kali C. K1 tambah K2 dikali C sama dengan
2 dari K1 tambah 3 dari K2 dikali matriks C. Jadi K1 dan K2 ditambah terlebih dahulu, terus dikali matriks C untuk hasilnya. Selanjutnya perkalian matriks. Perkalian metrik dengan matriks pada umumnya tidak bersifat komutatif. Syarat perkalian adalah jumlah banyaknya kolom pertama matriks sama dengan jumlah banyaknya baris matriks kedua. Jika matriks A berukuran MXN dan matriks B berukuran NXP, maka hasil dari perkalian A kali B adalah suatu matriks C, sama dengan CIJ berukuran MXP. Selanjutnya, perkalian matriks. Contoh A, matriks A sama dengan ordonya 3, 2, 1, matriks B 3, 1, 0. A dikali B sama dengan, ini matriksnya, ordonya, sama dengan 3 dikali 3 ditambah 2 kali 1 tambah 1 kali 0 sama dengan 11. Terus yang B kali A. Untuk ordonya jadi 3 kali 1, 3 kali 3, terus 3 kali 2, 3 kali 1. Selanjutnya untuk baris yang kedua 1 kali 3, 1 kali 2, 1 kali 1. Baris yang ketiga 0 kali 3, 0 kali 2, 0 kali 1. Untuk ini hasilnya. Perkalian matriks. Apabila A merupakan suatu matriks persegi, maka A pangkat 2 sama dengan A kali A. A kuadrat tambah dengan A kuadrat dikali A, dan seterusnya. Apabila AB sama dengan BC, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A sama dengan C. Tidak berlaku bersifat penghapusan. Apabila AB sama dengan AC, belum tentu B sama dengan C. Apabila AB sama dengan 0, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Terdapat beberapa hukum perkalian matriks. A dalam kurung BC sama dengan AB dalam kurung AB C di luar kurung C. A dalam kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC. Dalam kurung B tambah C dalam luar kurung A sama dengan B tambah CA. A tambah B kurangi C sama dengan AB dikurangi AC. Dalam kurung B kurangi C luar kurung A sama dengan BA dikurangi CA. A dalam kurung BC sama dengan dalam kurung AB C sama dengan B dalam kurung AC. A sama dengan A I sama dengan I, A sama dengan A. Selanjutnya, perpangkatan matriks. Sifat perpangkatan pada matriks sama seperti sifat perpangkatan bilangan-bilangan untuk setiap A bilangan real.
di mana berlaku A pangkat 2 sama dengan AA, A pangkat 3 sama dengan A2 pangkat 2, A, A4 sama dengan A3A, A5, A pangkat 5 sama dengan A pangkat 4A, dan seterusnya. Perpangkatan matriks. Tentukan hasil A pangkat 2 dan A pangkat 3. A sama dengan, ini ordonya, negatif 1, 1, 2, 0. A pangkat 2 sama dengan A kali A. Jadi, matriks A dikali matriks A sama dengan ini. Untuk yang A pangkat 3 sama dengan A kali A kuadrat. Untuk ordonya ini A pangkat 2 dan ini hasilnya. Perpangkatan matriks. Tentukan hasil 2A pangkat 2 tambah 3 pangkat 3A pangkat 3. Untuk matriks A, ordonya 2A pangkat 2 sama dengan 2 kali ordo pangkat A kuadrat atau A pangkat 2 sama dengan hasilnya 3A pangkat 3A pangkat 3 sama dengan 3 dikali ordo A pangkat 3 untuk hasilnya 2A pangkat 2 sama dengan 3A pangkat 3. Dan ini untuk ordo 2A pangkat 2 ini tambah 3A pangkat 3 dan hasilnya. Jenis-jenis matriks. Matriks buncur sangkar atau persegi adalah matriks yang berukuran n kali n. Matriks 0 adalah matriks yang setiap entry adalah elemen adalah bilangan 0. Sifat-sifat dari matriks 0, A tambah 0 sama dengan A. Jika ukuran matriks A sama dengan ukuran matriks 0, A kali 0 sama dengan 0. Begitu juga 0 kali A sama dengan 0. Jenis-jenis matriks. Matriks diagonal adalah matriks yang persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya adalah 0. Dia notasikan sebagai D. Contoh, matriks saklar adalah matriks diagonal yang semua elemen diagonalnya sama. Matriks identitas adalah matriks saklar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Sifat-sifat matriks identitas: A kali 1 sama dengan A, 1 kali A sama dengan A. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Determinan matriks. Setiap matriks persegi atau bujur sangkar memiliki nilai determinan. Nilai determinan dari suatu matriks merupakan suatu saklar. Jika nilai determinan suatu matriks sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut matriks singgular.
Notasi determinan. Misalkan metrik A merupakan sebuah metrik basis sangkar. Fungsi determinan dinyatakan oleh determinan A. Jumlah determinan A disebut determinan A. Determinan dalam kurung A disering didonasikan 1A1. Pada metrik 2 kali 2, cara menghitung nilai determinannya adalah A sama dengan, untuk ini originnya, determinan A determinan A sama dengan A, ini ordo A11, A22 dikurangi A12 di A21. Contoh, A sama dengan, untuk matriksnya determinan A, ini ordonya, determinan sama dengan 6 kurangi 5 sama dengan 1. Hasil dari ini 2 tambah 3, 2 kali 3 sama dengan 6, dan 5 kali 1 sama dengan 5, sama dengan 1. Modus arus. Pada metrik 3 kali 3, cara menghitung nilai determinannya adalah menggunakan metode arus. Metode arus hanya untuk metrik berdimensi 3 kali 3. Jadi, untuk A11, A12, A13 disambung lagi A11, A12, dan seterusnya. Determinan A sama dengan A11 tambah kali A22 kali A33 tambah A12, A23, A31 tambah A13, A21, A32 dikurangi A31, A22, A13 dikurangi A32 kurangi A23 kurangi A11 dikurangi A33 kurangi A21 dikurangi A12. Contoh, nilai determinan dicari menggunakan metode arus. Determinan A negatif 2 dikali 1 kali negatif 1 tambah 2 dikali 3 dikali 2, terus negatif 3 dikali negatif 1 kali 0 dikurangi negatif 3 dikurangi kali 1 kali 2 di negatif 2 kali 3 dan seterusnya. Cukup untuk pembelajaran metrik ini dari saya, Rizky Jovan Mafala. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.